Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Menjaga Iman. Allah tolong kita untuk bisa bertemu lagi, untuk bisa menembak ilmu lagi bersama Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, hafizahullah ta'ala, dan posisi beliau juga tidak dekat bersama kami, namun dekat secara hati insya Allah, secara internet, barakallahu fikum. Nah, atas pertolongan Allah juga, ini ada wasilah yang namanya dengan internet, ada koneksi internet, ada parabola, macam-macam sudah Allah tolong supaya kita bisa menimba ilmu. Kurang apa tuh? Banyaknya sudah diberikan kemudahan. Nah, untuk itu kami berikan juga 2 jalur untuk bertanya, memanfaatkan acara ini. Silakan ke nomor telepon 021 212 32333. Itu nomor telepon Jakarta ya. Nah, tetap kami sediakan. Kemudian yang kedua adalah nomor telepon 0821 7000 6087. Nomor telepon WhatsApp call yang kami juga sediakan baru-baru ini, dan kami menitip pesan untuk mereka yang menggunakan jalur kedua ini, menggunakan jalur WhatsApp. Mohon bergeser ke tempat lokasi di rumah atau di tempat Anda itu yang sinyalnya kuat, sehingga Ustadz mendengar suara pemirsa yang bertanya lebih jelas, dan Ustadz menjawabnya juga nanti insya Allah lebih lengkap, lebih jelas, lebih lengkap begitu, barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar. Tapi satu lagi, bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami juga sudah menyediakan nomor rekening seperti yang tertera di layar berikut ini. Ya. Ya. Ada 2 nomor rekening yang kami sediakan. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fiik. Ya, sekarang tidak berpanjang lebar, sekarang yuk kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. Iqbal Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Sama. Sehat ya? Alhamdulillah. Kami di sini dan semua kru, teman-teman yang di kantor, ya ada 70 orang, dibagi 10. Ada di Jakarta ada 7 orang, di Jember ada 2 orang, di Solo ada 1 orang, barakallahu fiikum. Insya Allah sebentar lagi, insya Allah semoga menyusul di Maros ada 1 orang. Nggak ada yang ngeliput di Mekah ya? Belum, Ustaz. Semoga saya tahun depan. Amin, amin. Amin ya. www.berharap.com gitu, Ustaz ya. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ini langsung Semoga bertanya Allah lewat sini. mudahkan. Iya, begitu, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, Ustaz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah di pagi hari, yang biasanya antum sibuk mengajar, mengetik, ngasih kuliah di kampus. Kami mau juga diganggu sama kita 1 jam. Diganggu pakai masalah lagi, Ustaz. Luar biasa, udah baik banget tuh ya. Nah, pemirsa, jangan lupa manfaatkan nih. Nah, sekarang Ustaz, boleh nggak kami minta nih, Ustaz, minta nasihat pendek singkat, monggo, Ustaz. Boleh. Barakallahu fiikum. Kami tunggu nasihatnya. Barakallahu fiikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita perlu banyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena kita berada di hari-hari termulia, hari-hari yang istimewa, hari-hari terbaik dalam setahun, yang tidak ada amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyak takbir, tahlil dan tahmid, karena sungguhnya ibadah zikir ini adalah ibadah yang ringan tapi berat timbangan. Tentunya juga kita maksimalkan ibadah-ibadah lainnya ya. Kalau kita kuat berpuasa, kita berpuasa di 9 hari ini, terutama nanti di hari Arafah yang akan menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Perbanyak sedekah, membaca Al-Quran ya, berbakti kepada orang tua, dan semua amal soleh lainnya kita maksimalkan di hari-hari ini agar ya kita
mendapatkan keberkahan dan nanti pada hari Idul Adha sebagai puncaknya, ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih pahala sebanyak-banyaknya dan diampuni dosa kita semua. Dan tentunya juga bagi kaum muslimin yang sampai hari ini mungkin belum ya meniatkan untuk kurban, maka ini masih ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hewan kurban kita. Kita usahakan hewan kurban yang terbaik ya, sehingga pahalanya pun lebih banyak ya. Dan bagi yang berniat untuk berkurban, maka jangan potong kuku, cukur rambut sampai hewan kurbannya selesai disembelih nanti pada hari Idul Adha atau 3 hari setelahnya. Ya, intinya perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ya, mulai ya kapan saja dan di mana saja. Karena ini perintah Rasulullah SAW kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah zikir ini. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol Pak. Mungkin ada yang fikum, alhamdulillah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Kami senang sekali ya diingatkan kembali kepada semua pemirsa, saya terutama juga teman-teman yang ada di studio, kemudian semua pemirsa agar dapat bisa paham betul dan dia segera diamalkan ya. Tinggal sedikit lagi waktu ya. Udah agak keras, ini udah hari keempat ya Ustaz ya? Hari keempat ya Ustaz ya? Tinggal sisanya sedikit lagi ya. Masya Allah, barakallahu fikum, sebentar lagi hari Arafah. Kemudian ini udah ada telepon masuk, langsung aja kita sapa. Ini dari siapa, di mana? Dari Yudi di Jogja. Nah, sekarang kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, Bapak Ya. Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Pak, maaf, mau bertanya mengenai takbir sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Iya, itu saja Bapak. Ya. Baik. Itu pada rakaat pertama, itu kemarin waktu Idul Fitri sholatnya imam itu 7 kali termasuk takbiratul ihram. Ya. Terus? Ya. Yang kedua, rakaat kedua 5 takbir itu termasuk takbir intikal. Apakah ada dalil yang menyatakan seperti itu? Siap. Terima kasih Bapak Yudi atas pertanyaannya. Semoga insya Allah nanti dijawab. Pengetahuan saya itu 8 kali rakaat pertama termasuk takbiratul ihram, dan yang rakaat kedua 6 termasuk takbir intikal. Oh begitu. Ya, ya, baik. Itu saja Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz atas pertanyaannya. Silakan. Ya, jadi takbirat az-zawaid ya, takbir tambahan di Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah takbir sunnah. Yang takbiratul ihram jelas adalah rukun ya, rukun. Takbiratul ihram, takbir pertama rukun. Adapun selebihnya itu adalah sunnah ya, artinya kalau dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan ya disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya 7 yang pertama dan 5 yang kedua, dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah termasuk takbiratul ihram itu 8 ataukah 7 dengan takbiratul ihram. Jadi yang benar adalah insyaallah takbiratul ihram itu 7 dengan takbiratul ihram ya. Jadi tambah 6 saja. Adapun yang kedua maka 5 selain takbiratul intiqal. Jadi 5 selain takbiratul intiqal. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, seperti itu jelas sudah ya Pak Yudi ya. 7 dan 5 begitu Ustaz ya. 7 yang pertama, 7 5. 7 rakaat pertama, kemudian 5 di rakaat kedua. Begitu ya. Dan jika imam lupa atau salah, maka itu tentunya tetap sah salatnya, karena itu sunnah yang apabila ditinggalkan tidak berdosa dan jika dikerjakan dapat pahala.
Masya Allah seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi itu ternyata sunnah ya. Begitu kalau masbuk pun cukup 1 kali aja Ustaz ya. Iya Masbuk, betul. Jadi ya. yang terlambat tidak harus mengkodok juga. Wah, jadi harus Iya. jadi saya paham saya Ustaz. Saya juga baru tahu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Pernah sekali itu masbuk dikejar itu yang 7 itu sehingga ruku ketinggalan. Iya. Enggak, ikuti aja selanjutnya. Ikuti Karena selanjutnya. itu Cukup dapat sekali sunnah. aja tadi ya, begitu baru Yang tahu ya. apa namanya rukun ya takbiratul ihram. Nah, begitu. Harus. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti yang rukun yang 1 itu yang pertama itu ya. Nah, pemirsa, dapat lagi pengetahuan kita ya. Alhamdulillah barakallahu fikum, semoga mencertakan. Nah, sebentar lagi kita hadapi insyaallah ya Idul Adha, salat Idul Adha bersama masyarakat di sekitar rumah kita. Nah, kemudian Ustaz, pertanyaan kedua ini dari website, ini pertanyaan berikut dari Ibu Titi Ustaz. Ibu Titi di Bogor. Itu ada telepon masuk tapi kita tunggu dulu. Ibu Titi seperti bisa kita tangani lebih dulu insyaallah. Ibu Titi bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal izin bertanya. Maaf sebelumnya kepada admin. Kok minta maaf saya? Saya butuh bertanya kepada Ustadz Fatwa-TV. Oh silakan. Kondisi saya sakit. Kondisi saya sakit butuh penanganan serius. Qadarullah kondisi sedang di perantauan sendiri. Putus berobat, terkendala biaya. Sedangkan kondisi keluarga jauh di Sumatera. Namun abang saya memberikan syarat jika saya dibutuh untuk diurus di kampung, maka saya harus mengikis akidah salaf. Contohnya, harus ikut serta ritual ibadah di luar syariat Allah. Nah, mohon jadi pertanyaan, saya sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kita semua mendoakan kepada Ibu Titi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit beliau, yang memberikan kesembuhan dan memberikan pahala atas penyakit yang diderita. Tentunya kita ya sampaikan, nasihatkan kepada Ibu Titi untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, terutama kita berada di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung. Berdoalah kepada Allah semoga ya segera diangkat penyakitnya. Ketahuilah bahwasanya banyak penyakit sembuh tanpa berobat, ya. Hanya karena ya berdoa, karena kuatnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya doa yang atau obat terbaik salah satunya adalah ruqyah syariah, ya. Jadi kita meruqyah diri kita, kita pegang daerah yang sakit, kemudian kita mengatakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, kemudian mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir 7 kali. Ya, kemudian kita ulang-ulangi Al-Fatihah, kita ulang-ulang ya sebelum kita minum. Kalau tidak ada air Zam-Zam, air putih, kita bacakan Al-Fatihah terus kita minum. Ya, dengan kekuatan doa, dengan keyakinan ya ru'yah ya ini akan bermanfaat, maka insyaallah ya akan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu kita menjual akidah kita, menjual keyakinan kita hanya ya karena ingin dibantu, kemudian disyaratkan dengan tentu syarat yang tidak diperbolehkan, ya. Kita melakukan ibadah, justru bisa jadi Allah malah murka dengan kita dan malah kita tidak sembuh-sembuh, karena kesembuhan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hafalkan doa-doa Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Jadi kalau memang keluarga kita hanya ingin membantu, jika belum tentu juga, ya mungkin dia sudah mengeluarkan banyak, belum tentu juga kita sembuh. Maka tentunya tidak perlu kita ikuti syaratnya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, mengangkat penyakit kita dan membalas kesabaran kita dengan pahala yang berlipat ganda. Barakallahu fiikum. Baik, barakallah, seperti itu saja ya, betul Ustaz. Masya Allah, seperti itu sudah pulang ke kampung mengikuti ritual mereka, sembuh pun juga tidak. Belum tentu juga sembuh. Iya betul Ustaz. Sembuh juga tidak, double rugi akhirat dunia. Makanya iya. Barakallahu fiikum atas nasihatnya Ustaz, atas pencerahannya. Yang bertanya Ibu Titi, bersabar ya Bu ya, bersabar dan banyak berdoa kepada Allah. Kemudian kita ya Ustaz ya, itu obat-obat dengan yang obat yang syar'i ya Ustaz ya, insyaallah ya. Madu, habatus ya. Kalau memang ya bisa beli madu saja. Iya, insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Dan apakah sudah ada telepon teman? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikut datang dari Ibu, ya semoga ini namanya Ibu ya, Rodiatan
Mardiyah. Mardiyah. Masya Allah. Dari kota Jambi Indonesia begini. Assalamualaikum Ustadz Iqbal, Afwan mau tanya, apakah termasuk mengkhususkan atau bid'ah ya Ustadz? Kan kita disuruh perbanyak ibadah di bulan Zulhijjah. Ibadahnya umum. Terus kita bilang perbanyak doa-doa di bulan Zulhijjah. Apakah kata-kata ini termasuk pengkhususan atau pelarangan Ustadz? Kelaran. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh mengkhususkan, yaitu meyakini kekhususan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun meningkatkan ibadah, memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hadisnya di Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya ma min ayyamin ala amalus salih ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashr. Ya. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di sini amal saleh Nabi SAW menyebutkan secara umum, ya. Dan para ulama kita menjelaskan semua amal soleh, ya, dari salat, zakat, puasa, sedekah, berbakti kepada orang tua, berdoa, semuanya. Ya, bahkan kalau kita selama ini tidak bangun salat malam, ya, karena mungkin ya tidak mampu atau belum termotivasi, maka kita khususkan malam-malam untuk salat malam tidak termasuk bid'ah. Dan kita berdoa semoga setelah 10 hari ini kita terus melaksanakan salat malam, ya. Jadi yang kebiasaan kita tidak salat duha, 10 hari kita salat duha itu tidak bid'ah, karena jelas, ya, karena itu semua adalah perkara sunnah yang memang tidak harus kita kerjakan terus menerus, kecuali salat wajib yang memang ya tidak boleh kita tinggalkan sepanjang hidup kita. Adapun salat-salat sunnah yang terkadang kita kerjakan, terkadang tidak, kalau 10 hari ini kita laksanakan, maka tentunya tidak termasuk bid'ah, karena dalilnya jelas. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi amal soleh apa saja, ya, dan amal soleh itu syaratnya adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, ataupun kalau bikin ya ibadah baru yang tidak ada perintahnya dari Nabi, dalilnya, maka tentu tidak masuk dalam amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu dikatakan soleh jika ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi semua ya amal kebaikan ya yang biasa kita kerjakan di hari yang lain, salat sunat, salat witir, membaca Al-Quran, ya, terutama juga Nabi mengkhususkan amal soleh itu di dalam hadis yang lain, fa'aktsiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Jadi ada amal soleh yang juga Nabi secara khusus menyebutkan, perbanyaklah di hari-hari ini takbir, tahlil, dan tahmid, ya. Jadi di samping amal soleh secara umum, memberi makan orang yang membutuhkan, beri salam, berbakti kepada orang tua, ya, membaca Al-Quran, berzikir, ya, ini semua adalah amal soleh yang diperbanyak. Tapi ada amal yang memang ya tidak dianjurkan untuk ya dilakukan, seperti takbiran ini yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar lillahil hamd. Ya, ini dianjurkannya di mulai terlihat hilal Dzulhijjah sampai nanti hari tasyrik, ya, selesai hari tasyrik, hari ke-13, ya, setelah salat asar, yaitu kita terus bertakbir. Ya, adapun subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kapan saja, ya, kapan saja kita baca. Masya Allah, seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah lagi pengetahuan kita. Dan ini apakah ada telepon? Alhamdulillah, kita coba sapa sekarang. Ada telepon masuk dari Ibu Iis di Bandung, ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kita nantikan saat. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, izin bertanya sama Ustadz. Iya, silakan. Begini Ustadz. Ya, kalau saya tuh misal berdoa di dalam sholat ketika saya sujud, bolehkah kalau berdoanya itu dari sebagian dalam doa dalam dzikir pagi atau dzikir sore? Dan qadarullah saya tuh sudah lama sekali punya sakit, mungkin belum kunjung sembuh, dan bolehkah kalau
doa yang seperti tadi Ustadz ajarkan itu ketika sujud diucapkan gitu. Sepertinya Allahumma rabbanasi dan a'udzu bijatillahi gitu. Nah, bolehkah itu setiap saya sujud ketika sholat sunat maupun wajib, bolehkah berdoa seperti itu? Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis sudah telepon ke Fatwati. Tafadhol Ustaz. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada Ibu Iis dan mengangkat segera penyakitnya dan memberikan pahala yang besar atas kesabaran ditimpakannya penyakit. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah jika mencintai seorang maka Allah akan mengujinya. Ya. Dan penyakit itu bagi orang mukmin ya penghapus dosa dan penambah derajat. Maka kalau kita sabar ya maka insya Allah ya akan berbuah manis tentunya. Dan pertanyaan dari Bu Is ya sangat boleh ya Bu, bahkan memang dianjurkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihinna minad du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu tersebut. Ya, jadi ketika kita sujud, ya selain kita subhana rabbiyal a'la atau doa yang lainnya kita tambah. Apalagi sholat sunat, mau setengah jam juga nggak masalah ya. Kami sering lihat di Masjid Nabawi itu kadang ada orang sujudnya itu panjang sekali ya. Masya Allah. Sebenarnya kita iri ya, karena kita kadang sujudnya terlalu cepat, tapi permintaan kita terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau memang kita banyak permintaannya harusnya sujudnya juga lama. Karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Maka silahkan berdoa sepanjang-panjangnya. Ya, berbeda kalau kita salat jamaah ya. Jadi makmum tentunya nggak boleh. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar kita harus bangkit juga. Tidak boleh kita lama-lama sujud. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tentunya ya ini kesalahan ya. Jadi kalau imamnya sudah Allahu Akbar nggak boleh. Nah, kalau kita perempuan salat sendiri di rumah, baik itu salat wajib atau salat sunnah, silahkan berdoa sepanjang-panjangnya ya, sebanyak-banyaknya, karena ini adalah waktu kita paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya, terutama jika doa itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ya doa yang terbaik ya. Tadi Allahumma rabban nas mudhibal bat ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama, diulang berkali-kali. Ini sangat bagus sekali ya. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiani ya. Semua doa-doa yang atau doa yang tidak ditanyakan tadi juga, zikir pagi ya, di antara doa zikir pada Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah, sehatkanlah badanku, pendengaranku, penglihatanku. Ini juga tidak masalah, kita ulang-ulang ya. Doa yang biasa kita baca di zikir pagi petang, kita baca juga ketika sujud ya, ini juga tidak masalah, bagus ya. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain ya, dan doa-doa yang lainnya silahkan diperbanyak di waktu sujud. Satu lagi Bu ya, kalau mau ditambah yaitu sebelum salam ya, setelah membaca tasyahud ya, sebelum salam Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fal yatakhayyar minad du'a ma syaa. Jadi setelah kita tasyahud, sebelum kita salam, maka ini juga tempat mustajab untuk berdoa ya, sepanjang-panjangnya, terutama kalau kita salat sendiri, sehingga ya makmum kita tidak masalah karena tidak ada makmum ya. Jadi kita perpanjang sujud, perpanjang tasyahud sebelum salam, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa di dalam salat ini adalah tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Seperti itu, barakallahu fiikum, seperti itu saja, alhamdulillah. Dan waktu sujud adalah waktu yang baik untuk berdoa ya Ustaz ya, sepanjang-panjangnya bagus. Nabi secara khusus mengatakan paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maka Nabi mengatakan perbanyak doa ketika sujud. Iya Ustaz. Ustaz. Samina wa ta'ala. Begitu Ibu Siti ya, semoga Allah semoga Ibu Is diberikan kesabaran sama Allah untuk dalam menghadapi penyakitnya, insyaallah tahurun insyaallah. Baik, ini ada telepon masuk lagi dari Jambi dengan nama Alberuni. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz mau nanya, itu niat amalan sunat apakah bisa digabung Pak Ustadz? Contohnya seperti puasa Nabi Daud
digabung dengan puasa Senin Kemis gitu. Atau salat sunat wudu dengan salat sunat tahiyatul masjid, apa bisa digabung niat itu Pak Ustadz? Iya, Ya. itu aja. Itu saja Bapak Beruni. Iya, cuma itu aja Pak Ustadz. Ya, baiklah. Ya, Terima ya kasih. boleh ya. Jadi yang contoh-contoh yang ditanyakan tadi, ya terutama tahiyatul masjid sebenarnya itu tidak ada dalam lafadz hadis Nabi tahiyatul masjid. Ya, adanya idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai salat 2 rakaat. Ya, maka kata para ulama, salat apa saja yang kita kerjakan ketika masuk masjid itu adalah tahiyatul masjid. Ya, kita salat wudu, salat duha, bahkan salat duhur kalau kita ya imamnya sedang sudah mulai takbir, maka jangan salat tahiyatul masjid. Ya. Tapi langsung bergabung dengan imam yang salat wajib tadi Iya, dan betul, itu Ustaz. sudah terhitung kita tidak duduk sebelum salat ya. Iya, betul. Ustaz. Ya terutama. Kemudian tadi juga ya bisa puasa Senin Kamis ya bersamaan dengan hari puasa Daudnya, bersamaan dengan puasa Arafahnya, bersamaan dengan 3 hari di setiap bulan. Ya ini semua ya masih satu paket dan boleh kita gabungkan niat kita dan insya Allah karunia Allah sangat luas kita semua dapat keutamaannya. Tapi yang nggak boleh kalau kita niatkan ya mengkodok juga puasa Syawal umpamanya ya karena ini satu wajib ya dan satu sunnah yang tentunya tidak bisa dibarengkan ya dalam satu puasa ya kodok sendiri puasa Syawal sendiri. Tapi kalau yang ditanyakan tadi ya semua boleh ya digabungkan niat puasa Daud juga niat puasa kalau pas hari Senin atau pas hari Kamis atau sekarang kita berada di 9 hari atau 10 hari pertama Dzulhijjah kita niatkan niat puasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah atau 9 pertama juga puasa Senin, puasa Kamis, ya ini boleh kita niatkan secara bersamaan. Barakallahu fikum. Baik, barakallah seperti itu Ustaz ya. Jadi boleh ya, cuman tahiyatul masjid itu tidak ada dalam redaksi Rasulullah ya. Jadi kalau dia masuk masjid ada yang sedang sholat langsung bergabung. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita semua. Semoga tetap ingat begitu masuk masjid. Dan ini ada telepon baru, betul? Kita langsung pertanyaan dari website. Ini pertanyaannya serupa dengan yang tadi, agak berbeda sedikit. Dari Asrul, dari Bapak Asrul di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya, mau nanya Pak Ustadz, bagaimana cara berdoa di dalam sunnah atau secara sunnah? Karena setelah saya alami sekarang, habis sholat 5 waktu, wirid tidak ada. Wirid tidak ada doa bersama, habis sholat 5 waktu wirid tidak ada doa bersama. Bahkan jarang melihat orang yang berdoa sendiri-sendiri. Jarang melihat orang berdoa kemudian sendiri-sendiri dalam kurung langsung pulang. Karena sekarang saya telah mengikuti Salafi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Oh ini baru hijrah ke Salafi. Begitu. Biasanya ada doa bersama berarti biasanya. Ya, sedih dia. Ya barakallahu fikum. Ya ini ya tentunya kita doakan semoga Pak Asrul bisa istiqomah ya untuk terus menuntut ilmu, belajar ilmu agama karena pada dasarnya kita semua harus mengikuti para salaf yaitu para sahabat yang merupakan imamnya para salaf ya. Karena generasi salaf itu adalah generasi terbaik yaitu para sahabat. Kemudian tabi'in muridnya para sahabat dan tabi'ut tabi'in muridnya sahabat yang tentunya semua imamnya adalah Rasulullah SAW. Maka kita semua memang harus mengikuti mereka karena telah direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku yaitu para sahabat. Tentunya mengikuti Rasulullah ya. Kalau dia di zaman Nabi tapi tidak mengikuti Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab ya tentunya mereka bukan manusia terbaik ya. Iya betul. Jadi manusia terbaik yang mengikuti Nabi dan juga mengikuti sahabat Nabi dan mengikuti muridnya sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi pada dasarnya ya kita nggak bisa mengklaim diri kita benar-benar ya salafi 100% karena ya tentunya kita banyak kekurangan. Kita harus mengikuti mereka dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam muamalah akhlak mereka dan mereka adalah role model ya, atau contoh yang
terbaik yang telah direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentunya kita ketahui bahwasanya ya tidak ada riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap habis salat jamaah 5 waktu memimpin doa bersama. Ya. Tapi yang diajarkan oleh Nabi setelah salam maka kita istighfar 3 kali. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima a'taita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ayat kursi, barang siapa yang setiap salat wajib membaca ayat kursi setelahnya maka tidak ada yang menghalangi dia dengan neraka kecuali kematian. Kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, setelah itu sudah selesai. Adapun doanya tentunya kita punya hajat yang berbeda-beda dan Nabi sudah menyampaikan dalam hadis yang saya bacakan tadi, perbanyak doa di mana? Ketika sujud ya. Antara adzan dan iqamah doa tidak tertolak ya. Jadi yang justru disunnahkan Nabi itu, diperintahkan Nabi dan diajarkan Nabi dalam perbanyak doa antara adzan dan iqamah. Bahkan Nabi mengatakan doa di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Kita tidak perlu dipimpin. Kenapa? Karena kebutuhan kita berbeda-beda, ya, hajat kita berbeda-beda. Maka silahkan berdoa sendiri-sendiri dengan tentu yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita tidak hafal, maka dia silahkan dengan bahasa apa saja. Juga ketika sujud, kemudian tadi setelah sebelum salam, setelah tasyahud, ya, sebelum kita assalamualaikum warahmatullahi kita. Seperti itu Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan kita bagaimana, apakah sudah tersambung? Oke, sedang disambungkan kembali insyaallah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Tersambung Ustaz? Coba kita cek. Ya. Pemirsa Fatwa TV, ya, kita nantikan sesaat untuk kembali tersambungnya dengan Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Nah, sepertinya sudah tersambung lagi. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya, pada saat sujud, kemudian antara azan dan iqamah ya Ustaz ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan malu-malu, walaupun teman-teman di sekampingnya berdoa, kita berdoa sendiri nggak masalah Ustaz. Antara azan dan iqamah nggak masalah ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah di banyak masjid sekarang ya, di TV-TV-nya itu, smart TV-nya ditulis waktu ya azan dan iqamah waktu berdoa. Oh, iya, banyak betul. Alhamdulillah sudah mulai banyak. Sudah banyak yang tahu, sudah banyak paham ya keutamaan antara waktu azan dan iqamah. Barakallahu fikum Ustaz, tidak tertolak. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dede Aryani. Dede Aryani di Gunung Kidul, Yogyakarta. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal, izin bertanya, bapak kandung saya sudah meninggal. Bapak kandung saya sudah meninggal, qadarullah mama saya menikah lagi. Apakah nanti saya tidak bisa bertemu bapak kandung saya di akhirat? Jazakallahu khairan. Anak remaja kayaknya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua yang bertanya, kru Fatwa Fitri semua dan semua pemirsa berkumpul di surga nanti dan ketemu semuanya ya. Amin. Jadi tidak ada ya mungkin yang ditanyakan ya, karena memang pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, perempuan itu jika meninggal suaminya menikah lagi maka dia akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir ya. Kalau itu mungkin ya. Adapun anaknya maka insya Allah kalau di surga, bahkan kalau amalnya baik maka Allah akan mengumpulkan, meskipun derajat surganya tidak sampai maka dikumpulkan semua sekeluarga di surga ya. Jadi kalau anak insya Allah ketemu bapaknya. Cuma istri ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah dia dengan suami yang terakhir, karena ada mungkin wanita nikah sampai 4 kali ya, menikah meninggal ya, bahkan ada sahabat demikian, meninggal lagi suaminya nikah lagi. Maka dengan siapa dia di surga? Ya, pendapat sebagian ulama mengatakan dengan suami yang terakhir, yang pendapat yang lain mengatakan dia disuruh memilih siapa yang paling baik akhlaknya dari suaminya. Tapi ya selama di surga dengan suami manapun insya Allah dia tidak akan kecewa, karena tidak ada orang yang kecewa dan iri di surga. Bahkan yang derajat surganya paling rendah pun dia tidak merasa bahwasanya ya kurang nikmatnya, karena tidak ada rasa iri di surga ya. Tidak seperti di dunia ya, orang kaya pun iri dengan orang kaya yang lainnya kalau lebih kaya. Jadi yang penting kita semua masuk surga dan kita berdoa surga yang paling tinggi, dan kita insya Allah bisa ketemu dengan semua penghuni surga, ketemu dengan Rasulullah, bahkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk ya orang-orang tersebut.
Amin. Rahman. Barakallahu fikum Ustaz atas pengetahuannya dan juga semangatnya, motivasi kita semua seperti itu ya. Semoga yang bertanya Mbak Dede Aryani ini bisa paham. Dan ini sudah telepon masuk lagi. Ada telepon masuk dari Ocha di Batam, di kota Batam. Ocha di kota Batam. Iya, Kita sapa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, silakan Iya, disampaikan Ustadz, pertanyaannya. ini Ya. mau bertanya soal perpisahan anak TK, Pak Ustadz. Ya, Jadi silakan. begini Pak Ustadz. Ya, jadi anak TK ini kan akan mengadakan perpisahan Ustadz. Hmm. Jadi Lanjut. di acara perpisahannya itu akan ada musik dan tarian, begitu kan ya. Lalu diadakan di waterpark gitu Pak Ustadz. Itu gimana itu Pak Ustadz? Boleh nggak kita dukung atau kita mengikuti acara perpisahannya itu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Iya. Ya, semoga ya, kita semua bisa maksimal ya dalam mendidik putra-putri kita semua, Amin. memasukkan ke sekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang Amin. benar-benar diajarkan di dalamnya akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ketahui bahwasanya hukum musik ya ini dilarang. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan ya perkataan sia-sia, dan yang dimaksud di sini adalah musik ya. Iya. Dan nyanyi-nyanyian ya, tentunya ini kita tahu ya terlarang. Bahkan dalam hadis yang disebutkan bahwasanya seakan ada dari umatku yang menghalalkan ya sutra, zina dan alat musik ya. Ini disejarkan semuanya, maka menunjukkan bahwasanya ya musik ini perbuatan yang terlarang, haram, tentunya tidak boleh kita ikut-ikutannya, termasuk ya tari-tariannya, meskipun anak kecil juga kita tidak mengajarkan ya demikian, karena ya sejak kecil kita harus didik anak kita, anak perempuan kita, laki-laki semuanya untuk ya sesuai dengan fitrahnya ya, dididik untuk melaksanakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang seperti itu kalau bisa kita tidak ikut, tentunya lebih selamat ya. Iya, Ustaz. Termasuk juga kalau ya waterpark ya, kita ketahui Iya, betul. banyak campur baur, Campur, ikhtilat ya. Sebisa mungkin kita kalau memang bisa menghindari, maka kita hindari ya, karena itu lebih selamat untuk agama kita dan anak-anak kita. Iya, seperti itu. Wattaqullaha mastata'tum, Iya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya bahwa tempatnya juga kurang baik ya Ustaz ya, dan acaranya juga ada variasi yang dilarang oleh agama seperti itu Ustaz, bunyian atau musik dan nyanyian. Barakallahu fikum, semoga yang bertanya Ibu Ocha tadi di Batam bisa paham ya. Dan ini sudah telepon masuk lagi. Kita coba sapa dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz Ya. Waalaikumsalam, silakan Bu. tentang adanya hadis yang melarang tidur secara tengkurap. Ini disamakan dengan tidurnya penghuni neraka. Apakah hadisnya sahih Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, inna Waalaikumsalam. hadhihi dija'atun yubghiduha Allah ya. Jadi tengkurap itu bentuk tidur yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang saya ketahui ya hadisnya. Adapun tidur syaitan, Allahu a'lam, mungkin nanti bisa ditanyakan ke ya pengasuh hadis ya, Iya. tentang Baik. hadis yang ditanyakan tadi. Iya. Ya. Insya Allah seperti itu ya. Ibu Yanti di Sumatera Barat ya. Untuk hadis itu Ustadz sudah menyebutkan sudah menyebutkan dalilnya. Namun untuk derajat hadisnya sendiri, Ibu bisa telepon kepada Ustadz yang mengasuh acara hadis seperti Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil pada hari Kamis jam 10 pagi. Kemudian juga pada sore hari Kamis jam 16 atau jam 4 sore bersama Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Insya Allah dapat panjang, tapi sepertinya Ustadz Sofyan sedang berangkat haji. Bisa ditanyakan ke Ibu Yanti ke hari Kamis jam 10 pagi dengan Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya Ustadz Iqbal. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut. Dari Febrian
di Bogor. Begini bunyinya, bismillah, Ustadz Iqbal mohon pencerahannya. Bagaimana hukumnya kita bermakmum? Hukumnya kita bermakmum, bagaimana bermakmum dengan orang yang di rumahnya punya usaha boneka capit. Boneka capit itu seperti ini, sebuah kotak kaca yang di dalamnya ada banyak boneka, dan jika seorang anak ingin memperoleh boneka di dalam itu, maka harus memasukkan uang atau koin. Kemudian tuas itu bergerak, tuas capit itu bergerak, dikontrol oleh si anak itu ke kanan atau ke kirinya, lalu dia turun mengambil dapat. Tapi kebanyakan jarang kemungkinan sekali anak itu bisa memperoleh bonekanya. Dan kemudian orang ini juga biasa dipanggil dengan ustadz. Nah, karena di rumahnya dia mengajar ngaji, iqra, dan baca Quran. Namun di rumahnya ada usaha permainan boneka capit ini. Seperti yang diketahui, hukum permainan boneka capit adalah haram karena mengandung unsur judi. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ya, kalau yang ditanyakan tentang hukum bermakmum, maka kaidahnya semua orang yang sah salatnya sendiri maka sah juga menjadi imam, ya. Tapi apakah lebih afdal? Ya, tentunya semakin qiraahnya, akidahnya, ibadahnya lurus, maka tentunya juga semakin afdal. Tapi kalau sah, tentunya sah saja, ya. Yeah. Dan juga ya orang betul. yang punya usaha seperti ini, ya dia berdosa, tapi tidak berarti ya salatnya tidak sah, ya, maka boleh tetap bermakmum di belakangnya. Dan kalau kita memang punya kemampuan untuk menasihati, ada ustadz yang lain bisa menasihati untuk meninggalkan usaha tersebut, tentu itu yang lebih baik, ya. Tapi kalau pertanyaan boleh bermakmum, maka tak masalah kita bermakmum di belakang orang yang demikian. Barakallahu fikum. Barakallahu, seperti itu ya. Jadi kalau sah sholat sendiri, maka dia sholat sah juga sholat berjamaah, Ustaz, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, itu kaidahnya ya, Ustaz, ya. Kaidahnya begitu ya, Ustaz. Ya, jadi semua yang sah sholatnya sendiri maka sah bermakmum di belakangnya, ya. Tapi tentunya kita memilih imam yang terbaik, ya. Iya, Tapi betul, kalau pertanyaan sah atau tidak, maka sah saja. Iya, ya. Pergi jauh sedikit ya. Kita berusaha untuk bermakmum di belakang yang terbaik, ya, yang kita ketahui. Iya, ya, dari semua sisi, hafalannya, bacaannya, ya, pemahamannya terhadap agama. Iya, Ustaz. Begitu ya. Jadi melangkah ke masjid yang lain yang agak lebih jauh sedikit tak masalah, Ustaz, ya, untuk seperti itu ya. Kalau dengan kondisi seperti itu. Iya, kalau memang ada yang ya lebih baik imamnya, silahkan. Iya, begitu. Sambil tentunya kita tidak membiarkan, kalau kita mampu untuk memberikan nasihat, ya mungkin dengan memberi buku atau mengirimkan tautan atau cuplikan video, supaya ya ustadznya mungkin bisa jadi dia tidak tahu bahwasanya ini mengandung unsur judi sehingga dia melakukan hal tersebut. Iya, barakallahu seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon ini dari Umu Yodi di Pekanbaru. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya, Umu Yodi, silakan disampaikan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Kirosa, Ustadz. Begini, Ustadz. Ada seorang Fulanah A menikah dengan Fulan B dengan kondisi mengandung anak dari Fulan C. Alasan Fulan B menikahinya adalah untuk menolong Fulanah A karena si Fulan C tidak mau bertanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan, ketika anak Fulanah A itu nanti lahir, maka siapa yang menjadi bapaknya? Dan ketika anak itu menikah, dia itu dituliskan nasabnya kemana, Ustadz? Binti atau bin? Ya, itu pertanyaannya. Ustadz, pertanyaannya. Ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Umu Yodi. Tafadhol, Ustadz. Ya, tentu khilaf panjang ya masalah menikahi wanita yang sedang hamil. Ya, ini tentunya banyak dari ulama kita yang tidak membolehkan. Tapi kalau menikahi adalah yang berzina dengan dia, maka ini juga panjang ya pembahasannya, dan insya Allah bisa ditanyakan langsung juga ketika Ustadz Musyafa ya, konsultasi Islam di beliau, insya Allah mungkin penjelasannya lebih detail ya, lebih detail. Beliau, maka
lebih baik nanti ditanyakan ke beliau saja. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas rekomendasi antum kepada Ibu Yodi untuk bertanya kepada Ustaz Dr. Musyafaat Darini yang alhamdulillah live live interaksinya acaranya pada hari Senin kemarin berarti ya, malam, Senin jam 8 malam. Barakallahu fikum. Kemudian kita coba masuk pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Randy Prasetyo di Sragen, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya, apakah setiap pengikut aliran sesat itu masuk neraka? Jazakallahu khairan. Ya, dalam hadis yang disahihkan oleh banyak ulama, Nabi SAW mengatakan bahwasanya sataftariqu ummati ila 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku, ya. Lafaz ini disahihkan oleh banyak ulama yang artinya ini ancaman, ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya adalah hadis wa'id, ancaman yang mana ancaman itu tidak mesti betul-betul diberikan kepada yang terancam. Ya, artinya bisa jadi mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak masuk neraka. Ya, seperti ketika Allah mengancam may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Ya. Barang siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia diancam dengan azab yang pedih, kekal lama di neraka dan seterusnya. Tapi ternyata dalam banyak hadis juga disebutkan ada orang-orang yang membunuh dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ya bisa jadi ya yang diancam masuk neraka itu tidak jadi masuk neraka. Kalaupun dia masuk neraka dan telah bersih dari dosa-dosanya dan dia masih memiliki tauhid, masih memiliki iman, maka akhirnya dia akan masuk surga. Jadi ancaman aliran sesat ini masuk neraka sama dengan ancaman pelaku dosa besar. Ya, semua mereka diancam neraka. Tapi ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya semua yang diancam neraka tadi selama masih punya iman, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya masuk surga, dan jika Allah tidak mengampuninya maka diazab dulu di neraka dan akhirnya masuk surga selama kesesatannya tidak membuat dia keluar dari Islam, ya. Tapi kalau aliran sesat itu sampai kepada derajat kesyirikan besar, kekufuran besar, maka tentunya dia akan kekal di neraka. Jadi ini harus dirinci juga, ya. Kesesatan di sini kan bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mengeluarkan dia dari Islam karena mempertuhankan selain Allah Azza wa Jalla, ya, atau meyakini keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, keyakinan sekte Rafidhah, ya, mereka mempertuhankan Ali, ya tentunya ini sudah keyakinan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Atau keyakinan Jahmiyah yang mengatakan tidak ada nama-nama dan sifat Allah semua ditolak, ya, kemudian mengatakan bahwasanya semua perbuatan kita ini kita terpaksa, ya, tidak ada pilihan bagi manusia, juga mengingkari adanya timbangan, adanya sirat diletakkan di antara surga dan neraka, dan banyak sekali akidah-akidah yang tertera dalam ayat dan hadis yang sahih mereka ingkari, ya. Seperti ini, ya, kesesatannya sudah mengeluarkan mereka dari Islam, ya. Kalau demikian maka ya tentu kalau mereka masuk neraka kekal di sana. Ya, adapun selainnya maka diancam, ya, semua yang tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari ayat yang sahih, ayat yang jelas, kemudian hadis yang sahih dan ijma' para sahabat dalam masalah akidah, maka mereka adalah kelompok yang menyimpang, yang diancam masuk neraka, ya. Tapi belum tentu mereka benar-benar masuk neraka. Jika Allah ampuni bisa masuk surga selama tadi kesesatannya tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam tingkat kesesatannya sangat parah, maka berarti dia kekal di neraka. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu, seperti itu Ustaz jawabannya. Semoga kita sama-sama bisa paham, ya teman-teman, ya. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Muhammad Firdaus di Lampung, Kota Bandar Lampung. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal, izin bertanya, apakah seorang muslim bisa menjadi murtad dengan ucapan atau imajinasi kekufuran? Jazakallahu khairan. Ya, tentu dengan ucapan jelas, ya. Karena banyak ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran besar, ya.
Jadi kekufuran, ucapan, keyakinan dan perbuatan ini semua adalah penyebab seorang bisa keluar dari Islam jika ya yang diucapkan adalah perkataan kufur. Adapun yang terbenak, terlintas dalam hati dan di pikiran itu, maka seorang itu tidak dihukum ya selama dia tidak ucapkan dan tidak dia kerjakan ya. Jadi selama masih di pikiran, maka itu ya tentunya tidak dihukum seorang akibat sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Dan jika terlintas suatu kekufuran, maka segera yang meninggalkannya dan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah ya. Dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi pikiran-pikiran kekufuran ini syaitan tentunya sering ya membisikkan kekufuran kepada kita ya. Caranya kita berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir. Ya, ada ucapan maka tentunya bisa mengeluarkan seorang dari Islam ya, bisa murtad dengan ucapan kekufuran. Barakallahu fikum, seperti itu. Saya kalau ucapan itu berhati-hati ya. Kalau masih pikiran masih belum membatalkan ya, begitu belum batal Islamnya. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillah dapat lagi kami. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Zaidal Fajri di Bekasi. Begini bunyinya, Bekasi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, ini anak muda nih. Ustadz, saya pernah memainkan game yang mengandung syirik. Tapi saya tidak percaya dan tidak membenarkan syirik tersebut. Namun saya merasa asik ketika memainkan game tersebut. Apakah saya telah kafir, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, tentunya kita harus menghindari semua yang berbahaya untuk agama kita ya. Seperti bermain game yang mengandung kesyirikan ini ya, karena memang musuh-musuh Islam ini memasukkan segala sesuatu yang bisa merusak dan mendangkalkan akidah kita. Iya, betul. Ya, mungkin di awalnya tidak percaya, tidak membenarkan, tapi rasa lama-lama asyik kemudian betul. terjatuh ke dalamnya. Jadi ya ini harus dijauhi, ditinggalkan, karena ya kita tidak boleh berspekulasi dengan akidah kita, dengan agama kita ya. Maka segera tinggalkan, jauhi, karena ya kalaupun tidak sampai jatuh kepada kesyirikan maka sudah mendekat, dan tentunya kita harus jauh. Jika zina kita harus jauhi, yang tidak sampai syirik yang merupakan dosa terbesar, apalagi kesyirikan ya. Maka semua pintu-pintu kesyirikan ini harus kita tutup, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Sebagai langkah kehati-hatian ya Ustaz ya. Karena memang gejala game ini tidak hanya anak muda Ustaz sekarang ini, udah menjamur sekarang segala usia. Iya, dan baik ibu-ibu. Seorang muslim tuh ya tidak boleh menghabiskan waktunya untuk yang senjata mereka. Yang mubah saja tidak boleh berlebihan, apalagi mengandung kesyirikan, kekufuran dan perkara-perkara yang diharamkan. Iya, betul Ustaz. Ya, kalau kita lihat sekarang prihatin sekali kata anak. Tengah malam berkumpul mereka di taman, terus kemudian malam saat pada Isya gitu main game semuanya yang ada di situ, tidak tua dan muda pada di gerbong kereta juga seperti itu Ustaz. Semua yang main game padahal usianya sudah tua gitu. Barakallahu fikum, itu nasihat antum ya. Mau kita terhindar dari sifat seperti itu, anak cucu kita, turunan kita ya. Barakallahu fikum Ustaz. Sepertinya semoga ini masih bisa satu pertanyaan lagi atau jawaban lagi dari hamba Allah di Bandung. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya. Teman saya bercerita kalau pada buku tahunan SMA-nya dalam kurung di mana para siswanya menulis kata-kata singkat kurung tutup. Mereka itu menulis alhamdulillah lulus dari neraka. Alhamdulillah lulus dari neraka, katanya begitu. Kemudian beliau menulis ini karena kondisi sekolahnya, apakah mesti tersambung? Ya, pemirsa, kita nantikan sambungan bersama Ustadz. Oh, sudah tersambung insya Allah. Taib. Pertanyaan berikutnya, tapi sepertinya nggak cukup waktunya Ustadz. Kita sambung ke depannya insya Allah. Udah waktunya sudah mepet sekali. Alhamdulillah khair. Ustadz, kami berterima kasih semuanya. Insya Allah pemirsa juga berterima kasih pada antum yang sudah meluangkan waktunya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik dari telepon, 1, 2, 3, 4, ada 5 penelpon dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan dari website. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk kita semua Ustaz. Barakallahu fikum atas waktunya Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz?
Ya, silahkan. Nah, barakallahu. Lanjut nanti ya jam 2 ya. Nah, betul sekali. Nah, pemirsa, kami juga mau mengingatkan kepada, mengumumkan dan mengingatkan bahwa nanti siang, pada hari ini juga, pada jam 2 siang atau jam 10 waktu Arab Saudi, kami membuka live interaktif hotline jalur bertanya tentang seputar manasik haji. Ya, semoga kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan acara ini untuk bertanya apa saja ya rukun-rukunnya, apa saja ibadah-ibadah yang di sana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, semoga bisa dimanfaatkan acara ini nanti hari ini jam 2. Ingat ya, sebentar. Di waktu Indonesia itu jam 1 ya Ustadz ya? Jam 1, jam 2 waktu Makassar, jam 1 waktu jam 1 waktu Jakarta. Acara hotline manasik haji jam 1 waktu Jakarta, jam 9 waktu Arab Saudi, di tempat Ustadz Iqbal jam 2 ya di Maros ya, jam 1 waktu Jakarta, jam 9 waktu Arab Saudi. Kita tunggu acaranya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita tutup acaranya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian